Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, ketika ibu mengucapkan selamat pagi, kalian menjawab pagi, pagi, semangat. Oke, siap? Oke, ibu ulangi ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, semangat. Oke, terima kasih ya sudah bersemangat hari ini. Nah, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran yang sama ya, yaitu mata pelajaran BTQ atau baca tulis Al-Quran. Oke, kemarin kita sudah menyambungkan huruf dua kelompok huruf ya. Sekarang kita masuk ke kelompok yang ketiga, melanjutkan pembahasan di minggu-minggu sebelumnya. Oke, sudah bisa menyambungkan huruf? Oke, sebagian sudah lancar ya, menulis hurufnya sudah rapi, namun sebagian juga ada yang masih belum rapi ya, bukan tidak rapi tapi belum rapi. Mudah-mudahan kedepannya kalian bisa belajar lebih giat lagi dan penulisan kalian bisa lebih baik lagi. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran ya. Oke, disiapkan alat tulisnya ya. Siapkan buku dan alat tulisnya. Sekarang kalian perhatikan apa yang ibu tulis. Kemudian kalian ikuti ya atau pahami apa yang ibu tulis supaya kalian nanti bisa menulis huruf sambung sendiri ya, tanpa harus melihat contoh. Oke, siap ya? Nah, anak-anak, kalian bisa perhatikan di sini ya. Ibu menulis huruf apa di sini? Ya, ada ain, ghin, fa, qaf, kaf, dan lam ya. Nah, siapa yang belum bisa membedakan ain dan ghin? Ayo, di sini kita bisa lihat perbedaannya ya. Jika ain itu tidak ada titiknya ya di atasnya. Kalau ghin ada titik di atasnya. Oke, sekarang kita akan belajar menyambungkan huruf ain dan ghin. Bagaimana penulisan huruf ain dan ghin jika ditulis di awal, di tengah, dan di akhir kalimat. Oke, perhatikan ya. Di sini, jika huruf ain di awal kalimat, maka penulisannya menjadi seperti ini ya. Jadi tidak ada yang melengkung ke bawah, tapi menyambung dengan huruf selanjutnya. Bisa misalnya dengan dal. Jadi ada. Nah, seperti ini ya. Bagaimana jika di tengah kalimat? Nah, di tengah kalimat maka penulisannya menjadi seperti ini. Misalnya kita menulis huruf ba'asa. Nah, seperti ini ya. Jadi ini perbedaannya. Ini di awal, ini di tengah. Nah, lalu bagaimana jika hurufnya di akhir? Nah, jika hurufnya di akhir, kemudian jika di akhir kalimat, misalnya bata'a, kita tulis di sini bata'a. Nah, bedanya apa? Bedanya, iya, di sini ada garis lengkung yang ke bawah ya. Nah, bisa kalian perhatikan, ini di awal kalimat, ini di tengah, dan ini di akhir. Jangan sampai keliru ya, karena sepintas ini mirip dengan jim, ha, dan kho ya.
Nah, bedanya apa? Kalian perhatikan yang di atas ini. Nah, kalau misalkan jim itu, nah garisnya terbuka ya. Kalau ain itu tertutup. Oke, bisa dibedakan ya. Nah, terus kalau gin gimana, Bu? Nah, kalau gin tinggal kita beri titik saja di sini. Oke. Nah, seperti ini. Karena bentuknya sama, yang membedakan hanya titiknya saja ya. Titiknya ada di mana? Iya, ada di atas ya. Nah, kemudian huruf fa dan qaf. Nah, huruf fa dan qaf ini berbeda ya bentuknya, namun ketika bersambung penulisannya hampir sama. Misalnya di awal Fataha misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian jika di tengah bagaimana? Tinggal kita tukar hurufnya. Tafaha. Nah, beda ya dengan ghin. Kalau ghin itu tidak bulat seperti ini. Nah, kalau ghin itu lebih seperti ini. Nah, kalau fa itu bulat ya. Nah, kalau di akhir kembali ke huruf awal. Misalnya hatafa. Nah, kembali ke huruf awal ya. Begitupun huruf qaf. Nah, hanya saja huruf qaf ini garis lengkungnya berbeda, lebih pendek dan lebih ke bawah. Misalnya hakko. Nah, seperti ini. Kalau di awal dan di tengah sama ya dengan huruf fa. Bulat seperti ini, hanya titiknya ada 2. Oke. Kemudian huruf kaf. Nah, huruf kaf ini terkadang ada yang masih sulit membacanya ketika bersambung dengan huruf lain. Oke, maka dari itu kita sekarang belajar bagaimana huruf kaf jika berada di awal. Nah, biasanya seperti ini ya hurufnya. Jadi tidak ada hamzah yang ada ini ya, seperti hamzah yang ada di tengahnya. Nah, ini jika di awal. Misalnya kafa. Nah, seperti ini ya. Kalau di akhir bagaimana, Bu? Di tengah ya. Di tengah. Nah, seperti ini kalau di tengah. Kalau di akhir, nah baru di akhir kembali ke huruf sebelumnya. Bentuknya sama ya. Oke. Perhatikan lagi ya. Ini kaf di awal, ini di tengah, dan ini di akhir. Oke, bisa dipahami ya? Nah, ini huruf lam. Huruf lam ini huruf yang paling mudah ya. Tapi ada yang masih keliru jika membacanya di dalam Al-Quran. Oke, huruf lam jika di awal. Nah, huruf lam yang asli kan seperti ini. Yang sebelumnya itu melengkung, ada lengkungan seperti ini. Nah, ketika bersambung, maka menjadi lurus. Seperti ini, misalnya labasa. Nah, seperti ini ya. Ini lam di awal. Jadi tidak melengkung ke bawah, misalnya seperti ini, tidak. Tapi tidak terlalu ya, tidak terlalu melengkung ke bawah, tapi biasa saja. Oke, selanjutnya lam di tengah. Nah, sekarang lam di tengah. Lam di tengah misalnya
balna. Nah, seperti ini ya. Bedakan dengan alif. Kalau alif tidak ada yang menyambung huruf setelahnya. Jadi tetap terpisah kalau alif. Seperti itu. Karena huruf alif itu tidak bisa bersambung jika posisinya di awal, kecuali di akhir. Nah, jadi kalau yang bersambung seperti ini lam ya. Misalnya balana. Seperti ini. Kemudian jika di akhir. Nah, kalian sering melihat jika di dalam Al-Quran ada kul, ada fala. Seperti ini penulisannya jika di akhir. Kembali ke huruf asalnya ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, tugasnya sekarang menyambungkan huruf. Ini yang Ibu tulis ya. Ada huruf kaf, ada huruf fa, dan huruf ta. Nah, sambungannya bagaimana? Kemudian huruf ko, a, la. Nah, jika disambungkan bagaimana ya? Kemudian huruf go ya. Go, go, fa. Maaf ya, salah. Huruf go, huruf lam, dan huruf fa. Nah, 3 saja sudah cukup ya. Oke, ini tugasnya ya. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Nah, gimana belajarnya? Mudah kan? Oke, kalian bisa dipahami ya tugasnya ya. Oke, menulis huruf yang tadi Ibu tulis ya, disambungkan. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Oke. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.